Shalom, selamat berjumpa kembali pemirsa yang ada dimanapun saat ini sedang membuka YouTube saya. Saya mengajak kita kembali untuk mengisi bejana hidup kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hari pemberian Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga, Tuhan terus memelihara, bahkan memberkati setiap aktivitas yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, mari silahkan membuka Alkitab kita. Bagian firman Tuhan saya ambil dalam Perjanjian Baru. Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, mari kita membukanya dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3, kemudian ayatnya yang ke-8. Baik, saya akan membaca firman Tuhan. Mari kita mendengar firman yang berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong." Kemudian di ayat yang ke-8, "Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap." Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara-saudara dan saya bahwa dalam kehidupan ini supaya kita senantiasa menjadi pelaku daripada bagaimana kehidupan kita yang memiliki kasih. Kasih yang Tuhan berikan itulah agape. Karena itu saudara-saudara, panorama kehidupan saya mau sampaikan di sini, di pulau kecil hidup berdampingan ada 5 macam benda yang boleh dikatakan abstrak, yakni kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan cinta. Saudara-saudara, dalam satu badai, tiba-tiba ada badai datang, dia mengempas pulau yang ada itu, pulau kecil yang ada, kemudian air laut itu pasang, naik untuk menenggelamkan dari pulau yang kecil itu. Nah, situ ada yang benda abstrak yang bernama cinta. Itu sangat bingung sebab ia tidak tahu berenang dan cinta ini tidak punya perahu. Ia berdiri di tepi pantai untuk dia supaya bisa meminta pertolongan. Sementara itu air makin naik hingga ke pinggang yang ada. Nah, cinta melihat ada kekayaan yang sedang ada di perahu. Kekayaan, nah, dia berseru ini, cinta berseru, "Kekayaan, kekayaan, tolonglah aku." Lalu kekayaan menjawab, "Aduh, maaf cinta. Perahu saya ini penuh dengan harta, saya tidak dapat membawamu untuk naik ke perahuku ini. Nanti perahu ini jadi berat, lalu bisa saja tenggelam." Kemudian tentu dia katakan, "Tidak ada tempat lagi di perahu ini." Seperti itu jawaban daripada kekayaan. Lalu kekayaan itu makin cepat mendayung perahunya supaya pergi. Cinta menjadi sangat sedih, tapi kemudian dilihatnya ada kegembiraan yang ada di perahunya. "Kegembiraan, tolong saya," dibilang, teriak cinta.
Tapi kegembiraan terlalu gembira sehingga dia tidak dapat mendengar. Dia tidak bisa mendengar teriakan cinta yang ada itu. Kemudian air itu makin tinggi sehingga cinta makin panik dia. Lalu muncul ada kecantikan dengan perahunya. Lalu cinta memohon, kecantikan, bawalah saya bisa bersamamu. Wah cinta, kamu basah dan kotor, saya tidak bisa membawamu. Nanti kamu mengotori perahu yang indah ini, sahut kecantikan. Nah cinta menjadi sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis. Menangislah dia. Nah saat dia menangis, saat itu lewat kesedihan. Oh kesedihan, bawa saya bersamamu. Cinta minta tolong dengan parau. Lalu kesedihan bilang, maaf cinta, saya sedang sedih, saya ingin sendirian saja. Balas kesedihan sambil dia terus mendayung perahunya pergi. Nah cinta menjadi putus asa. Dalam keputusasaan ia merasakan air makin naik dan akan menenggelamkan dirinya. Nah pada saat kritis yang ada, tiba-tiba dia mendengar suara, cinta, mari cepat naik ke perahuku. Cinta menoleh. Ketika cinta menoleh ke arah suara yang ada itu, dan dengan tergesa-gesa ia naik ke perahu itu, tepat sebelum air menenggelamkan dirinya. Nah di pulau besar terdekat, orang tua itu menurunkan cinta lalu bergegas dia pergi. Nah saat itu saudara-saudara, cinta sadar bahwa ia belum sampai menanyakan nama orang yang telah menyelamatkannya. Lalu cinta menanyakan kepada seorang penduduk yang ada di pulau itu, siapa nama orang tua itu? Oh, orang tua tadi, dia adalah si waktu, jawab orang itu, saudara-saudara. Tapi mengapa ia menyelamatkan saya? Saya tidak mengenalnya. Teman-teman yang mengenal saya justru enggan menolong saya. Tanya cinta, heran, dia terheran-heran. Nah orang yang ada itu menjawab, hanya waktu yang tahu arti cinta sesungguhnya. Saudara, dari cerita panorama kehidupan ini ada pesan bahwa kekuatan senjata dan alam itu dapat mengalahkan banyak hal. Ya, banyak hal dapat dikalahkan, tapi hanya kekuatan cintalah yang kekal. Ya, Allah adalah kasih. Dan Allah itu kekal, dia itu kekal. Perhatikan itu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Alkitab juga mencatat bahwa kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika kita tidak mempunyai kasih, kita sama saja dengan gong yang berkumandang, kemudian canang yang bergemerincing. Sekalipun kita mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia yang tentu dimiliki, dan kita memiliki seluruh pengetahuan, walau dalam kehidupan ini kita memiliki iman yang sempurna, excellent, untuk memindahkan gunung, tapi jika kita tidak mempunyai apa yang disebut dengan kasih, kita sama sekali tidak berguna, saudara-saudara. Sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tapi jika kita tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak
faedahnya. Kasih tak berkesudahan. Nubuat itu akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Dan pengetahuan akan lenyap. Karena itulah 3 hal yang ada ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Luar biasa saudara-saudara, dahsyat bahwa dalam hidup ini mari kita laksanakan dalam hidup ini dengan kasih yang Allah berikan. Kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dimanapun kita ada dan berada, Tuhan pasti akan menyanggupkan kita. Haleluya. Amin.